Santai. Aman, 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 aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. Ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Majen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Majen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Majen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodap Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Cartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut,
2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodap 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodap di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG ini. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif
intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia.
TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebbi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025.
2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI, dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patria Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan Penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Tetap gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia
Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodap Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patriga Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Cartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodap 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodap 16 Yahukimo,
Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebbi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebbi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodap di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebbi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebbi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebbi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku
pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patriga Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang memutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan Penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai.
Aman. Siap RPG. Tetap gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodap Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut,
2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodap 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan Penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodap di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Tetap gantian satu-satu ya. Ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif
intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Majen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Majen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Majen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan Penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia.
TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebbi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur.
Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patria Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang memutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia
Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodap Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Cartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan EQS Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodap 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodap, 16 Yahukimo,
Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebbi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebbi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodap di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebbi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Tetap gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebbi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebbi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya.
Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang memutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG.
tetap gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodap Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Cartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Elkius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga,
pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodap 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodap 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodap di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif
intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Majen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Majen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Majen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patriga Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobat dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia.
TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebbi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Tetap gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025.
2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI, dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang memutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia
Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodap Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patriga Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Cartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodap 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodap 16 Yahukimo,
Elkius Kobat dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebbi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebbi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodap di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebbi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anhi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelas
markasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. Ya.
DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodap Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Elkius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga,
Pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodap 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodap 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodap di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua.
Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang memutus pasukan khusus Kiyahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya.
Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom.
Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia
Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam Operasi 5 Jenderal Guncang 6 Markas Utama KKB 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodap Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Cartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodap 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodap 16 Yahukimo,
Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebbi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebbi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodap di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebbi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya.
sekitarnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patriga Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang memutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG ini. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodap Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Cartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Koba terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom,
mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodap 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebbi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. Dua petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodap 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan Penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebbi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebbi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodap di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebbi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG ini. Tetap gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebbi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebbi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua.
Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Majen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Majen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya.
Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG King. Tetap gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM Tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur.
Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patria Rudolf Rewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG King. Gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia
Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangko Ops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025. Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM Tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodap Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Cartens Brigjen Faizal Ramdhani yang mengutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodap 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodap 16 Yahukimo,
Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodap di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai. Aman. Siap RPG King. Tetap gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobak dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal Guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu Tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah zona hitam OPM yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Duga dan Teluk Bintuni berhasil direbut. Operasi 5 Jenderal ini digelar secara terpisah, yakni pasukan Satgas Ops Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Polisi Faizal Ramdhani berhasil merebut 2 markas Nabire Ilaga dan Teluk Bintuni dalam operasi 12-15 Oktober. Sementara itu, di Intan Jaya, Duga dan Lani Jaya pasukan Komando Operasi Habema yang dipimpin Pangkoops Maijen TNI Laki Avianto berhasil menumpas 15 OPM dan merebut 2 markas besar OPM pada periode 12-18 Oktober tahun 2025.
Kami komitmen menjaga keamanan warga Papua dan melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku yang menyebar teror dan pelaku kejahatan, jelasnya. Dari Pegunungan Bintang, Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito berhasil merebut Pegunungan Bintang. Ada 2 markas yang direbut di kawasan Kiwirok dan sekitarnya di wilayah Pegunungan Bintang. Panglima OPM Brigjen Lamek Taplo dan 5 anak buahnya tewas dalam serangan cepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 tersebut. Lalu ada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, terutama kawasan rawan aksi kekerasan OPM. Sementara operasi TNI juga digelar di kawasan Puncak Jaya, menyusul serangan OPM Tinggi Nambut di pos di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkait serangan serentak yang dilakukan TNI dibenarkan jubir OPM Sebi Sambom. Menurut dia, OPM tidak akan mundur. 39 pasukan dari Kodam Papua siap perang lewat darat. Kami minta TNI tidak melakukan serangan lewat udara, menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano, dan helikopter. Kami perang terbuka di medan perang zona hitam Papua, ujar. Tragis, 2 danyon OPM tewas kelaparan, markas diblokade trio jenderal. Operasi 3 Jenderal, Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito, Kapolda Papua Irjen Petrus Patrigarudo Frewain, dan Kasatgas Operasi Damai Kartens Brigjen Faizal Ramdhani yang memutus pasukan khusus ke Yahukimo dan Intan Jaya membuat wilayah konflik itu kini terisolasi total. Akibat blokade tersebut, 2 komandan batalion andalan Ekius Kobat terkurung dan jatuh sakit. Diduga, pasokan logistik berupa sembako dan obat-obatan terputus hingga menyebabkan kelaparan. Keduanya tak berani keluar untuk mencari pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang mengumumkan duka nasional atas meninggalnya 2 anggotanya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohyon Helembo, yang menyampaikan bahwa pendiri sekaligus Komandan Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kami menerima informasi dari markas TPNPB Komando Daerah Perlawanan Kodam 16 Yahukimo bahwa pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, meninggal dunia pada Jumat, 24 Oktober. Sahal Hubusa dipanggil Tuhan di kediamannya tanpa sakit dan penyebab apapun, ujar Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 26 Oktober. 2 petinggi TPNPB Komando Daerah Pertahanan, Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak dan penahas Heluka alias Kopi Tua Heluka, turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Sahal Hubusa. Sebi menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyebut Julius Wenda, Komandan Batalion OPM Intan Jaya, juga meninggal dunia pada Kamis, 23 Oktober 2025, akibat sakit. Jenazah Julius Wenda sudah dimakamkan di Intan Jaya dan dihadiri langsung oleh Brigjen Undius Kogoya. Atas meninggalnya Sahal Hubusa dan Julius Wenda, kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada semua pihak, kata Sebi lebih lanjut. Pihak Komnas OPM juga mengimbau seluruh pasukan di 36 Kodam di seluruh tanah Papua untuk tetap setia berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman negara kolonial Indonesia. TPNPB sebagai pagar negara West Papua tetap siap menjaga dan melindungi rakyat Papua dari kekejaman militer Indonesia, ujar Sebi. Ia menambahkan, serangan drone dan helikopter membuat pasukan OPM mundur, namun pihaknya siap melakukan perang gerilya. Kami akan adukan ke PBB soal serangan udara dan pelanggaran hukum humaniter, tegasnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh ketiga jenderal. Brigjen Faizal Ramdhani menegaskan, TNI, Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan wilayah Papua dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menebar teror di Yahukimo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Santai.
Aman. Siap RPG King. Tetap gantian satu-satu ya. DRONE Siluman dan elit TNI Polri guncang OPM Yahukimo, markas Elkius Kobat dikepung elit TNI Polri. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab 1 bulan terakhir ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Lalu menyerang guru Melani Wamea tanggal 10 Oktober dan pembantaian wanita bernama Anggi Armianti, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam tanggal 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, seorang warga sipil bernama Ambotang tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. Mencekam operasi 5 Jenderal guncang 6 markas utama KKB, 22 Serdadu tumbang, markas direbut. 6 markas utama di 5 wilayah